Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Nurifan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam najis dan cara membersihkannya. Kemudian ada juga hadas kecil dan hadas besar dan cara mensucikannya. Ada air, macam-macam air dalam taharah. Kemudian ada syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada juga syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa. Dan yang pertama-tama ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam najis terlebih dahulu. Di dalam fikih najis dikelompokkan dalam 3 kategori sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya. Salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadlami dalam kitabnya Sayyinatun Najah yang berbunyi, pasal najis ada 3 macam: mughaladah, mukhafafah, dan mutawasitah. Yang pertama itu najis mughaladah, adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya. Kemudian ada najis mukhafafah, adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Dan yang terakhir najis mutawasitah adalah najis-najis yang lain. Istilah najis itu ada 2. Yang pertama najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis ainiyah ini najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Adapun tata cara menyucikan najis. Yang pertama, najis mughaladah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun, sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyahnya atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun, secara hukmiyahnya, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Kemudian ada najis mukhafafah, yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Najis mukhafafah ini dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Nah, cara memercikannya ini, air harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah ini barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak diisyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus mengalir ataupun tidak. Kemudian yang terakhir ada najis mutawasitah. Dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya, sehingga tidak ada lagi warna dan bau dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Kemudian ada macam-macam air dalam taharah. Yang pertama adalah air suci dan menyucikan. Artinya adalah zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, dan juga air dari hasil hujan es. Yang kedua adalah air musyamas, adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Kemudian ada air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, air mustakmal, dan yang kedua, air mustaghyar. Air mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis, bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terselap oleh barang yang dibasuh. Kemudian ada air mutaghyar, adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum.
Tetapi, tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Nah, contoh hadas kecil ini adalah seperti buang air kecil atau besar atau keluar udara dari dubur. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Mandi untuk membersihkan diri dari hadas besar dinamakan mandi wajib atau mandi besar. Nah, mandi wajib atau mandi besar ini dilakukan dengan cara meratakan seluruh air ke semua bagian tubuh. Contoh hadas besar adalah haid, junub, nifas, dan keluar mani. Dan ini adalah video dari tata cara berwudu. Nawaitu wudu'a li rafil adasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, selanjutnya ada syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, kemudian balik atau sudah dewasa, dan yang ketiga berakal. Nah, kemudian ada syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis, baik pakaiannya, badannya maupun tempat sholatnya juga. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, memasuki waktu sholat. 6. Mengetahui fardunya sholat. Yang ketujuh, tidak boleh mengitidakan fardunya sholat menjadi sunnah. Dan yang ke-8, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian rukun sholat itu ada 18. Yang pertama adalah niat. Niat dari sholat fardu itu ada 5, dan masing-masing berbeda tergantung jumlah rakaatnya. Kemudian ada syaratnya juga berdiri jika mampu. Dan jika tidak mampu berdiri, boleh duduk atau dengan posisi tidur. Kemudian setelah itu melakukan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu membaca surat pendek dan ruku. Kemudian tumaninah dalam ruku. Kemudian ada itidal, tumaninah dalam itidal. Kemudian melakukan sujud dan bangun, lalu melakukan duduk di antara 2 sujud dan duduk dalam tasyahud akhir. Membaca salawat dan salam kepada Nabi SAW. Kemudian salam, tertib, dan mualat. Kemudian ada sunnah dalam sholat. Ada pertama ada sunnah hayat dan sunnah abad. Nah, sunnah hayat ini adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa tidak perlu dilakukan sujud sahwi. Nah, sunnah hayat ini dalam mengerjakan sholat ada 15, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, dan itidal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian membaca doa iftitah,
Kemudian membaca isti'adzah. Yang kedua adalah sunnah abad. Ialah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus melakukan sujud sahwi. Nah, yang harus dilakukan ini adalah membaca tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir, kemudian membaca doa kunut, kemudian membaca sholawat kepada Nabi dalam doa kunut, dan yang terakhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam doa kunut. Dan ada juga hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 11. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Kemudian banyak bergerak, maksudnya bergerak tidak jelas. Dan ada hadas yang belum dibersihkan, terkena najis, terbukanya aurat, berubah niat, kemudian membelakangi kiblat. Berikut ini adalah video tata cara sholat dan juga doa setelah sholat fardu. Usolli fardu maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajadtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa mimul ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wazuhni wadini wa'afini wa'afu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayna ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirni minan nar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dha jalli minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Subhanallah wa bihamdi daiman abada. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa niqmah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhi wa azmi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan selanjutnya adalah syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas, dan mengerti kebolehan berpuasa di hari itu. Ada juga syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam, mukhalaf atau cakap secara hukum, kemudian ada mampu melakukan puasa, dan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan yang jauh. Dan kemudian ada rukun puasa. Yang pertama itu niat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan.
Yang pertama itu tadarus dan menghatamkan Al-Quran, memperbanyak bersedekah, melakukan sholat tarawih, mendekatkan diri atau itikaf, terus melakukan zikir, dan melakukan sholat 5 waktu yang wajib pastinya, berdakwah, dan umroh bila mampu. Dan ada juga hal-hal yang membatalkan atau merusak puasa. Yang pertama, masuknya barang atau benda ke rongga tubuh, dengan muntah secara sengaja, melakukan senggama, keluar mani atau bersentuhan dengan lawan jenis, haid dan nifas, tidak berakal, dan murtad. Dan pembahasan yang terakhir adalah zakat, infak, dan sodakoh. Zakat, infak, dan sodakoh ini memiliki arti yang sama sebenarnya, yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infak, dan sodakoh ini memiliki persamaan dalam peranannya, yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Bisa diartikan kalau zakat itu sifatnya wajib dan adanya ketentuan atau batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerimanya. Kemudian infak. Infak ini adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya, tapi bersifat materi. Dan sodakoh. Sodakoh ini lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja, bisa hal-hal yang lainnya juga. Dan ini adalah bukti saya telah melakukan kewajiban zakat, infak, dan sodakoh. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.